Masih bersama kami di studio CNBC Indonesia, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian SDM, Ibu Enia Listiani Dewi, Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy, Bapak Yuris Kirio, dan juga Direktur Utama PT Geodipa Energy, Bapak Yudistian Yunis. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya akan ke Bu Enia terlebih dahulu. Tadi sebelum jeda, saya ingin follow up kepada Anda terkait dengan bagaimana upaya pemerintah sejauh ini. Karena dari para pelaku industri, kata kuncinya tadi yang juga sudah disampaikan Pak Yudis adalah affordability. Dan kita juga tahu ya Bu, bahwa memang untuk pengembangan energi panas bumi ini terkait dengan biaya eksplorasi, kemudian biaya investasi di awal, ini bisa dikatakan cukup costly. Nah ini bagaimana dari pandangan Anda, Bu? Ya, kita tahu eksploitasi panas bumi atau pemakaian panas bumi untuk menjadi listrik ya, itu cost-nya besar sekali. Dia pengembang sudah melakukan investasi pada saat survei ya. Sebelum itu dia harus mendapatkan izin panas bumi. Nah, izin panas bumi sudah kita revisi nih dalam beberapa waktu terakhir ini. Bahkan kemarin sudah ada mendapatkan izin panas bumi yang tadinya 1,5 tahun sekarang menjadi 7 hari. Dan kita sudah mengeluarkan izin panas bumi dalam waktu 7 hari SLA-nya sudah kita revisi. Lalu dari situ dia masuk ke tahapan survei, yang survei lalu eksplorasi ya, ini drilling dan sebagainya, cost-nya sangat besar. Lalu setelah itu baru masuk ke eksploitasi. Kalau eksploitasi tinggal bangun power plant-nya mungkin kira-kira 2 tahun, dan IRR yang didapat oleh pengembang ini rata-rata memang 8%-an, 8%, 9%. Nah, ini kita melihat ada sisi regulasi yang perlu kita perbaiki, sehingga dari beberapa waktu yang lalu kita sudah ingin menaikkan IRR ini paling tidak di atas 10. Jadi target kita 11%. Okay. Nah, dari situ apa yang mesti kita lakukan? Salah satunya adalah kita ini sudah tiba saatnya kita merevisi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017. Nah, ini kemarin public hearing sudah saya buka untuk mendengarkan masukan-masukan. Nah, terutama tadi yang menyangkut penambahan IRR itu bagaimana cara melakukannya, itu salah satunya kita inginkan seperti di migas ya, ada penghilangan pajak tubuh bumi. Nah, ini masih ada sekarang. Jadi itu apa yang kita usulkan untuk nanti dihilangkan. Lalu isu tentang PPN. Nah, isu tentang PPN ini nanti kita diskusikan dengan Kementerian Keuangan baiknya bagaimana. Selain itu pajak biaya masuk ya, biaya masuk itu juga masih ada. Lalu kalau produk dalam negeri dipakai, ini juga masih dikenakan PPN. Jadi kalau barang import masuk tidak dikenakan PPN, kalau yang produksi dalam negeri malah dikenakan PPN. Jadi barang-barang komponen-komponen dalam negeri ini juga harus diberi ruang untuk bisa masuk. Nah, ini PPN ini mesti kita diskusikan. Nah, di hal yang lain, revisi PP ini mencakup 17 isu. Jadi cukup besar. Nanti ada insentif fiskalnya, non fiskalnya seperti apa. Lalu pemanfaatan tadi komponen dalam negeri, lalu ada kondisi sistem lelang yang dipersingkat. Jadi lelang-lelang yang ada sekarang ini nanti kita online kan, jadi ada SLA-nya, waktu-waktunya, sehingga pengembang itu mempunyai satu kepastian. Nah, lalu akses data awal itu Kementerian SDM sudah melakukan konsep government drilling. Jadi government drilling itu masa eksplorasinya ditanggung oleh pemerintah, sehingga ini juga memperkecil investasi swasta dan memperbesar IRR. Nah, government drilling itu pada tahun lalu sudah kita umumkan, 2 lokasi sudah dilelang, sudah ada pemenangnya, sekarang masuk ke tahapan eksplorasi lanjutan. Nah, ini yang juga kita garis bawahi nanti di PP. Lalu ada isu terkait dengan luasan cakupan WKP. Nah, wilayah kerja panas bumi itu ngeklaimnya besar. Ini kadang-kadang masyarakat ya di lapangan melihatnya ini akan dibuka semua. Iya, akan dipakai semua gitu. Nah, ini isu ini isu sosialnya ya kita sangat perhatikan itu, sehingga ini nanti kita perkecil. Jadi kalau sudah posisi di situ memang tidak ada potensi, ya sudah, itu dikeluarkan dari wilayah kerja. Nah, nanti makin sedikit. Nah, kemarin waktu sudah diresmikan Pak Presiden itu kan di Banyuwangi dan berbarengan serentak dengan berbagai tempat yang lain ya, COD yang di Sorik, lalu di Salak.
dan groundbreaking di Patuha, di Ulu Belu, kita berbarengan waktu itu diresmikan Pak Presiden. Nah di situ kita bisa melihat klaim wilayah kerja panas bumi di Banyuwangi itu 22.000 hektar. Nah tetapi nanti pada saat sudah running, ini kemarin sudah running nih COD tahap pertama, kita tunggu 3, ada 3 tahapan. Nah itu nanti hanya sekitar 110 hektar. Jadi ini yang kita revisi juga di peraturan pemerintah. Nah, itu akan memberikan kepastian ya di samping pengusaha, lalu regulasi di pemerintah fiskal non fiskalnya seperti apa, lalu mungkin di isu sosial. Nah, satu lagi yang kita masukkan adalah ini kemarin arahan Pak Menteri kan bagaimana memberdayakan pengusaha lokal. Jadi di pengusaha lokal saat ini di sektor pendukungnya kita masukkan ke dalam PP agar nanti pengusaha lokal bisa masuk sebagai supplier pengembang. Jadi komponen RUP ya, RUP. Jadi lokal-lokal itu industri lokal, bahkan mungkin emak-emak juga bisa nanti menyediakan catering atau menyediakan itu bisa dari lokal. Nah ini kita rubah di dalam sistem online. Seluruh pelelangan panas bumi nanti akan masuk ke dalam platform kita yang namanya Genesis. Itu kita adopt seluruh data. Jadi data government drilling, data awal landaian suhu, itu semua dimasukkan. Nah, setelah kita umumkan pelelangan, jadi lelangnya akan online. Kita menunggu peresmiannya Pak Menteri ini akan online. Lalu setelah itu semua pengembang akan bisa akses. Nah, untuk mengakses datanya juga mungkin ada NDA ya, NDA seperti biasa. Nah, dari situ bisa mendapatkan informasi lebih detail, lalu setelah itu baru masuk ke FS. Nah, tingkat risiko di dalam perizinan, ini juga kita squeeze. Jadi, untuk survei yang tadinya berisiko tinggi, sekarang sudah diturunkan menjadi risiko rendah. Sehingga AMDAL itu bisa di ujung. Tidak perlu lagi sekarang di awal ya. Kemarin di awal kan iya perlu bahkan hampir 2-3 tahun ya. AMDAL nggak keluar gitu. Nah, sekarang AMDAL sudah jalan sambil survei. Jadi tidak perlu lagi ada persyaratan di depan. Nah, ini yang kemarin mempersingkat waktu SLA dan mudah-mudahan 5 tahun dalam waktu eksplorasi itu juga bisa dipercepat menjadi 3 tahun. Harapan kami kan ada inspektur panas bumi yang mengawasi. Nah, inspektur panas bumi ini harus menjalankan tugasnya untuk soft reminder-kan para pengembang gitu. Jadi setelah ini tahapannya kita kawal seperti itu. Ini yang berbagai titik-titik poin perubahan kita tampung ini di revisi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017. Mudah-mudahan tahun ini segera bisa selesai. Kita tunggu tentunya update-nya ya Bu ya. Dan yang patut di-highlight adalah tadi sudah disebutkan juga berbagai terobosan regulasi baik fiskal maupun non-fiskal ya Bu, termasuk bagaimana IRR yang saat ini mungkin rata-rata 8%, ditargetkan mungkin 10-11%. Saya akan ke Pak Yudis dulu, bagaimana sebagai pelaku industri menyambut positif dari apa yang sudah disampaikan Bu Enia tadi, Bu. Apakah perbaikan-perbaikan ini memang juga sudah sejalan dengan yang dibutuhkan oleh industri? Ya, terima kasih. Perbaikan policy atau kebijakan atau regulasi, pemerintah dari waktu ke waktu selalu memperhatikan kebutuhan industri. Tadi Bu Enia udah sampaikan soal lingkungan, gimana dokumen lingkungan itu harus disiapkan. Karena terus terang Mbak, kalau kita bilang panas bumi, wilayah konsesinya itu kan di peta besar sekali, tapi yang kita perlukan footprintnya hanya kecil saja. Nah, hanya kecil itu, tapi kalau kami mau membuka hutan yang kecil untuk 1-2 hektar, itu kan pohon yang mau kami buka untuk areal kan harus ada studinya dulu untuk dilihat. Nah ini yang kita harus penuhi. Tapi memang karena dia renewable, namanya renewable, kita udah pegang renewable. Kalau kita bekerja tidak berwawasan lingkungan, rasanya nggak mungkin lah, karena kita bergantung kepada alam sebetulnya. Kita tidak bergantung kepada apa yang kita tambang, kita bergantung pada alam, maka alam itu pasti akan dijaga. Nah, ini jadi isu. Nah, kemudian bagaimana tadi soal keekonomian? Tadi disampaikan soal IRR yang masih rendah. Nah, IRR ini itu sudah rendah karena memang biaya belanja modalnya atau CAPEX-nya kita masih
tinggi. Kenapa tinggi? Karena memang hari ini teknologi dan metodologi kita itu masih memerlukan banyak terobosan lagi. Dulu waktu kita ngomong IRR rendah itu harga pengeboran kita cukup tinggi. Tapi hari ini teman-teman di industri panas bumi sudah mencoba untuk menekan biaya pengeboran tadi, dan hari ini kita sudah masuk di area sekitar 4 sampai 6 juta yang tadinya 8 sampai 12 juta per sumur ukuran 2.000-2.500 kita udah turunkan. Pembangkitnya juga hari ini juga sudah mulai membaik. Harganya yang dulu kita kalau membuat total panas bumi itu sekitar 5 sampai 6 juta per megawatt, hari ini sudah mulai efisiensi di sisi pembangkitan sudah mulai baik, kita sudah bisa turunkan di 4 sampai 4,5 juta US dollar per megawatt. Nah, kalau CAPEX-nya bisa dioptimalkan, biaya belanja teknologi dan metodologi serta akurasi eksplorasinya bisa ditingkatkan, otomatis dia akan bisa menaikkan IRR nantinya. Nah, Geodipa dalam hal ini kami tuh ada 2 kementerian yang harus kami penuhi. Harapannya adalah Kementerian Keuangan, karena kalau kami tidak bisa memprovide energi yang affordable, maka implikasinya subsidi untuk energinya jadi akan meningkat. Di satu sisi pemerintah, Kementerian SDM minta teknologi dan metodologi harus robust dan harus bisa memastikan bahwa ini efisien, sehingga masyarakat yang akan menikmati atau industri yang akan menikmati energi yang affordable ini itu mendapatkan hal itu. Jadi kalau dia tidak affordable, Mbak, balik lagi, kita membangun ekonomi itu kan industrinya harus naik. Industri itu bertumpunya cuma dari energi. Kalau energinya nggak kita siapkan yang cukup kompetitif, maka industrinya juga akan sulit untuk kompetitif. Nah, tadi Bu Enia sampaikan beberapa policy fiskal, kebijakan yang memang sedang kami juga di Geodipa bersama Kementerian Keuangan juga terus mengiterasi itu, melihat apa-apa saja yang besar kemungkinan. Karena how we providing the most economic energy itu yang penting supaya growth ekonomi, boost ekonomi kita untuk pertumbuhan itu bisa. Itu terus kami lakukan. Jadi kami Geodipa in both side, dari sisi keuangan, fiskal, instrumen, dan dari sisi technicality yang juga kami siapkan. Baik, terima kasih Pak Yudis. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Yuriski. Kalau dari PGS sendiri, apa saja yang mungkin akan dilakukan supaya nilai keekonomian ini bisa cukup kompetitif dengan energi baru terbarukan lainnya, dan bagaimana juga tadi tanggapan yang sudah disampaikan Bu Enia terkait dengan berbagai perbaikan regulasi. Ya, memang kalau dari kami, pandangan dari PG itu understand bahwa Indonesia itu kan memiliki resources yang sangat potensial ya, sampai dengan 24 gigawatt gitu kan. Tapi kalau kita lihat pada kenyataannya 30 sampai 40 tahun ke belakang itu bisa dibilang penumbuhan kapasitas terpasang dengan apa yang di-expect return profile dari developers itu masih belum ideal, ya kan. Nggak usah jauh-jauh deh, kita tarik 10 tahun ke belakang 2014. Kapasitas terpasang kita di geothermal waktu itu hanya sekitar 1,4 gigawatt ya. Dan sekarang ini baru mencapai 2,6 gigawatt atau sekitar 6% lah. 2,7 gigawatt. Barusan tambahkan kemarin COD yang sudah diresmikan Pak Presiden. Iya, betul. Ya. Jadi sekarang penambahannya kira-kira 6% ya. Nah, ini kan sebenarnya yang menjadi catatan dari kami adalah selama 10 tahun terakhir itu kan selalu evolve on the commerciality issues, which is low IRR tadi kan, karena kita harus memenuhi energy affordability, dan I think it would make a lot of sense juga pricing geothermal tuh harus remain kompetitif supaya make sense PLN sebagai off-taker kita mengambil pasokan dari kita, seperti itu ya kan. Tapi kalau kita lihat target kapasitas terpasang selama 10 tahun ke depan, which is untuk mencapai ada penambah 5,2 gigawatt, menurut kami gimana cara kita address this critical challenge? Menurut saya tadi kalau kita misalkan menggunakan business as usual approach untuk mengembangkan ini, itu menurut kami itu akan menjadi challenging. Tadi disebutkan oleh Pak Yudis memerlukan terobosan-terobosan baru nih untuk addressing these critical issues. Bagaimana caranya? Ya kami di PG udah memetakan beberapa potential bottlenecks dan bagaimana caranya untuk
debottlenecking hal tersebut. Yang pertama mungkin yang paling klasik itu ya it's all about the subsurface risk gitu kan. Karena kan kalau kita untuk membangun suatu lapangan itu kan besar-besar 50 megawatt, 110 megawatt dan sebagainya. Sehingga itu memerlukan large startup capital. Kemudian strong cash deficiency support dan juga sebenarnya mungkin tingkat keberhasilan itu hanya mungkin 50% gitu ya. Maka oleh karena itu tadi mungkin dengan kalau kami di PGE kami juga tadi fokus untuk priority ke lapangan-lapangan mungkin lebih mature gitu ya, yang mungkin tingkat keberhasilan sudah mencapai 70-80% sehingga ini men-boost our confidence level dan akhirnya kita bisa mempercepat COD yang gimana kalau COD itu sebenarnya memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap keekonomian proyek. Dan ditambah lagi tadi dengan program-program yang Bu Dirjen itu sampaikan dengan adanya government drilling dan sebagainya itu sangat-sangat membantu gitu ya. Nah yang kedua kita ngelihat juga bottleneck-nya itu adalah the absence of technology. Kan dibilang Indonesia ini kan negara volcanic gitu kan. Kita dibilang the holy grail of geothermal. Tapi sangat disayangkan memang teknologi yang bisa menciptakan efisiensi itu belum eksis nih di Indonesia. Sehingga ini juga menghambat adanya progress development dari pengembangan panas bumi. Nah kami di PGE dan saya yakin juga teman-teman di Geodipa juga udah memikirkan ya trying to adopt this new technology, gimana caranya kita bisa lowering capex per megawatt. Lowering capex per megawatt itu kan bisa dua hal ya, bisa increase the steam sama benar-benar kita cut the cost. Nah kami kalau di PGE itu terkait dengan teknologi dengan yang paling advance saat ini kami sedang lakukan adalah dengan pengembangan cogeneration power plant. Di mana cogeneration power plant ini kan sebenarnya program optimasi from our existing power plant yang bisa menghidupkan additional output sampai dengan 20%. Nah, kita telah identify di seluruh existing aset kami itu ada additional 230 megawatt yang kami akan develop. Di mana secara proses ini kan tidak memerlukan drilling eksplorasi lagi, hanya program optimasi. Dan kita akan berkolaborasi dengan PLN untuk mendevelop ini, di mana kita bisa menurunkan capex per megawatt yang kurang lebih 5 sampai untuk the conventional power plant 5 sampai 5,5 juta per megawatt, tapi dengan cogen ini bisa reduce to 3 sampai 3,5 juta per megawattnya, seperti itu. Dan yang kemudian yang terakhir yang kami lihat juga ya mungkin tadi udah disebut juga oleh Bu Dirjen, oleh Pak Yudis gitu kan. Selama berapa tahun terakhir ini kita kan memang kalau menghitung keekonomian proyek panas bumi ini kan single entry business model gitu ya, sehingga there is no commercial uplift. Nah untuk saat ini kan kita bisa masuk ya ke supporting bisnisnya across the value chain. Tadi kalau kita lihat mungkin ada suatu komponen penting untuk menghidupkan cogeneration power plant itu namanya heat exchanger disebut oleh Bu Dirjen gitu ya. Kalau itu kita bisa melakukan local manufacturing di Indonesia, nggak hanya kita bisa save a lot of time, a lot of cost, increase TKDN, tapi mungkin kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru dan membuka peluang untuk mendapatkan insentif tambahan seperti itu. Dan kalau lebih jauh lagi bahkan kita bisa melihat gimana caranya kita tap in byproducts atau produk-produk turunan yang bisa dihasilkan oleh geothermal itu sendiri yang mungkin udah berjalan di beberapa negara seperti Jepang dan Korea. Nah kalau geothermal itu kan bisa nanti produk turunannya dikembangkan sebagai green hydrogen, green ammonia, even sekarang udah terjadi adalah carbon credits ya. Sehingga kalau kita lihat nanti mulai saat ini ke depannya, instead of kita focusing on single entry business model, tapi kita bisa fokus ke total project sehingga bisa memberikan bump on the return profile IRR yang kita pengen di double digits. Double digit bahkan targetnya Pak ya. Terakhir saya mau minta closing statement dari Ibu Enia, mungkin singkat saja. Selain closing statement, saya juga ingin minta tanggapan Anda sedikit. Tadi Pak Yuriski sempat singgung terkait dengan sejauh ini dalam beberapa tahun terakhir sebetulnya kapasitas terpasang kita bisa dikatakan tumbuh meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi, sekitar 6% ya Bu ya. Bagaimana dengan RUPTL 2025-2034 ini betul-betul menunjukkan komitmen dari pemerintah terkait dengan pengembangan EBT termasuk geothermal dibandingkan dengan RUPTL sebelumnya, Bu? Iya, ini saya elaborate sedikit yang tadi ya, karena ada hal yang mau saya sampaikan tadi mengenai penambahan IRR. Itu ada isu lagi karena pengembang memang sampaikan ke kami seperti ini, sehingga kita garis bawahi tentang mineral ikutan. Yang mineral ikutan itu bisa menambah IRR juga. Ini bisa dimanfaatkan. Lalu cogeneration tadi itu sudah kita adopt di dalam Permen 5 yang beberapa bulan lalu kita terbitkan mengenai perjanjian jual beli listrik ke PLN. Jadi cogeneration itu bisa ditambahkan di dalam PJBL-nya dan itu diakomodir hingga penambahan 30% dan dengan harga bisa dibeli sampai 80%. Nah, ini tambahan pastinya, tambahan untuk tadi mengenerate IRR lagi.
Nah, lalu nanti mungkin kalau pengembang ini punya usaha untuk pemanfaatan lain dari direct use panas bumi, jadi panas bumi dikelola menjadi eco-park atau apapun ya yang bisa dilakukan, ini juga menambah IR. Nah, semua kita address di PP 7. Jadi revisi PP 7 ini kalau mudah-mudahan nanti dari para pengembang ada masukan lagi, kita masih terima karena kita sedang membahas hal itu. Nah, terkait dengan realisasi tadi pertumbuhan geothermal ini dalam 5 tahun terakhir, tahun ini terbanyak, Mbak. Jadi kita sudah tumbuh menjadi 2.743 megawatt ya, jadi sekitar 2,7 giga. Nah, penambahan 1 tahun ini lumayan besar, 160-an megawatt. Dan ini terbesar selama 5 tahun terakhir. Nah, target kita di RUPTL itu 5,2 gigawatt. Ini dalam waktu fase pertama RUPTL sampai dengan 2029 ya, sekitar 2030, itu target tambah 1,2 giga. Nah, di sini RUPTL yang mesti kita jaga, RUPTL yang kita sebut adalah RUPTL PLN dan juga non PLN. Sekarang ada model kontrak dengan Menteri SDM. Jadi bisa dipastikan RUPTL ini harus dijalankan, karena kalau tidak dijalankan jadi melanggar kontrak. Gitu. Jadi di Kepmen RUPTL itu di-address poin-poin yang dipastikan untuk bisa berjalan. Nah, sehingga saya pun juga khusus untuk EBT, ini kita sedang mendata, saya sedang melist up tadi targetan COD dari masing-masing provinsi. Jadi masing-masing provinsi targetan COD-nya seperti apa, potensinya seperti apa, nanti gubernur-gubernur di daerah atau Pemda, wali kota, bupati, dan sebagainya bisa mendorong investasi juga ke lokal. Nah, dari sisi panas bumi itu ada bonus produksi yang diberikan oleh pengembang ke daerah. Jadi meningkatkan pendapatan PAD daerah. Dan ini kemarin misalnya contoh di Banyuwangi Ijen itu kalau nggak salah 34 megawatt ya, 35 megawatt itu per tahunnya nanti bisa nambah 12 miliar ke Pemda setempat. Nah, dari kami ingin juga bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini bersama-sama mengawal. Sehingga tadi pelaksanaan RUPTL ini benar-benar on the track gitu ya, kita harapkan. Dan juga di sisi investor. Konsep RUPTL itu IPP bagiannya adalah khusus untuk EBT 79%. Investasi IPP EBT itu 79% adalah private sector. Jadi kita harapkan investasi ini makin masif dan untuk pada saat ini posisi sekarang investasi itu terbuka luas. Sudah tidak ada isu yang saya melihat menjadi bottleneck ya. Perizinan juga semua disatukan. Misalnya perizinan untuk PLTA dan floating PV di satu bendungan. Itu juga perizinan disatukan. Lalu untuk nanti program-program pelaksanaan RUPTL lainnya untuk pengurangan diesel di Indonesia Timur ya, pemakaian dieselnya karena luar biasa banyak, arahan Presiden adalah mengurangi impor. Nah, ini kita masukkan EBT dengan konsep hybrid. Nah, hybrid price juga kita update, ini sedang kita persiapkan. Nah, situasi seperti itu untuk memberi kepastian, ya, kepastian investasi dan juga nanti private sector juga lebih mudah masuk. Nah, mudah-mudahan ekosistem ini berjalan. Saya rasa saya sampai begini apalagi ya mesti direvisi lagi ya gitu. Supaya hulu sampai hilirnya ini bisa diperkuat dan diperjelas ya Bu Enia. Terima kasih. Mungkin dari Pak Yudis closing statement dari Anda singkat saja. Ya, geothermal ini adalah blessing kita nih, negara yang sangat banyak gunung apinya, sehingga kita harus lebih bijak lagi memanfaatkan geothermal seluruh energinya. Full scale geothermal development adalah kata kunci, dan hari ini kami juga didorong oleh Kementerian SDM untuk mulai memanfaatkan pemanfaatan langsung dari apa-apa yang kami kerjakan sekarang untuk listrik. Ternyata ikutannya itu banyak, seperti kata Bu Dirjen tadi, ada mineralnya, ada panasnya yang dijual. Kami sudah persiapkan hari ini terkait dengan yang langsung tadi, karena itu harapan kami bisa menambah gairah untuk para pengembang, meningkatkan tadi yang kritikal, yang tadi Pak Rizky bilang, IRR itu jadi isu. Nah, ini salah satu area.
yang bisa kita dan teknologi, memanfaatkan teknologi pembangkitan yang hari ini dulu kita cuma ngarepin uapnya aja, tapi hari ini kita bisa panasnya bisa kita ambil, air panasnya bisa kita manfaatkan, kita robah entalpinya jadi energi. Dan ini kogen yang dia maksud tadi Pak Rizky, itulah sebetulnya yang full scale geothermal development. Kita manfaatkan seluruh entalpi yang ada sehingga affordability jadi masuk. Dan Geodipa hari ini sudah mencanangkan, ya insya Allah kalau Bu Dirjen sudah terbitkan yang dari Kius, insya Allah kami di Patuha sudah punya program Kadia, di Dieng sudah punya program untuk pupuk Sulasi Sulanjana, memanfaatkan seluruh material yang panas bumi yang untuk langsung. Mudah-mudahan ini menambah gairah proyek ekonomi kita, IRR-nya makin menaik, dan karena itu nggak diatur sama affordability, kalau itu lebih ke market price biasa. Itu dari saya. Terima kasih Pak Yudis. Dari Anda Pak Rizky, silakan singkat saja. Ya, mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan Bu Dirjen dan Pak Yudis ya. Kami basically kalau di PGE kita fully support ya untuk bisa memenuhi target kapasitas terpasang sebesar 5,23 gigawatt sampai dengan 10 tahun ke depan, yang ujung-ujungnya bisa berkontribusi terhadap GDP 8% gitu kan. Dan komitmen ini kan sebenarnya sudah terbukti ya dari pencapaian kami kemarin, sudah telah dilakukannya groundbreaking atau peresmian untuk proyek eksplorasi kami di Gunung 3, dan juga telah beroperasinya fully dari Lumut Balai Unit 2 kami sebesar 55 megawatt. Tapi yang menjadi catatan penting juga buat kami adalah menurut kami target ini mungkin bisa dicapai dengan cara berkolaborasi ya. Kolaborasi antara pemerintah, PLN, pelaku usaha, masyarakat, serta asosiasi juga, supaya kita bisa berkomitmen secara kolektif untuk bisa membangun transit energi yang berkelanjutan dan mencapai ketahanan energi. Itu saja dari saya. Kolaborasi untuk mengakselerasi pengembangan energi hijau ini ya. Dan kita harapkan bersama Ibu Enia, Pak Yudis, dan juga Pak Yurizki dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh berbagai pelaku industri termasuk PGE, kemudian Geodipa, dan ditambah dengan dukungan komitmen dari pemerintah termasuk tadi terkait dengan PP nomor 7 ya Bu. Kita nantikan seperti apa update-nya. Kita harapkan juga sektor energi hijau utamanya terkait dengan geothermal ini bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk bisa mencapai 8%, mencapai net zero emission, dan bukan tidak mungkin ya kalau misalkan Indonesia bisa menyalip posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin PLTP di dunia. Terima kasih atas waktunya Pak Yudis, Bu Enia, dan juga Pak Yurizki. Saya selalu untuk Ibu Enia, Pak Yurizki, dan juga Pak Yudis.